Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tri Ramadhani dengan NIM 23 10 93 10 21 dari kelompok 9 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pada perhitungan line balancing, yaitu metode Mutiang. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu Mutiang. Jadi, Mutiang ini merupakan teknik hierarkis yang digunakan pada perhitungan line balancing untuk menyeimbangkan elemen-elemen kerja pada stasiun kerja. Tujuan utamanya yaitu mengurangi waktu menganggur atau idle time, mengurangi bottleneck, serta menyeimbangkan elemen kerja. Kalau langsung pada contoh, di sini telah terdapat empat stasiun kerja, yaitu stasiun kerja Fork, Sasis, Kepala, dan CLTA. Lalu untuk masing-masing stasiun kerja itu juga terdapat elemen-elemen kerjanya. Selanjutnya terdapat juga simbol operasi dari angka 1 hingga 13. Lalu ada predesesor, suksesor, serta waktu baku pada masing-masing elemen kerja. Untuk melanjutkan ke perhitungan, metode mudah yang ini melakukan langkah yang pertama, yaitu mengurutkan nilai durasi tertinggi pada masing-masing elemen kerja. Di sini dapat kita lihat bahwa elemen kerja yang kelima memiliki durasi waktu tertinggi, yaitu 470,79 detik. Disusul dengan elemen kerja ke-9, 4, 2, dan seterusnya. Lalu, untuk mendapatkan nilai matriks P, itu didapatkan dari nilai predesesor pada elemen kerja tersebut. Untuk matriks F itu didapatkan dari nilai suksesor pada elemen kerja. Pada elemen kerja yang kelima, kita lihat tidak ada nilai predesesornya, sehingga matriks P dan matriks P1 dan matriks P2-nya diberi angka 0. Lalu suksesor pada elemen kerja yang kelima itu adalah angka 6, sehingga di sini dapat kita buat matriks F-nya 6. Lalu dapat kita lihat juga pada elemen kerja yang ketiga. Kerja yang ketiga ini memiliki predesesor 1 dan 2, sehingga pada matriks P1 dan 2-nya kita berikan angka 1 dan 2. Lalu untuk suksesor pada elemen kerja yang ketiga ini merupakan 13, sehingga matriks F elemen kerja yang ketiga yaitu 13. Lalu untuk tabel parameter yang digunakan pada metode ini terdapat total waktu baku, kapasitas reguler, target produksi, cycle time, Kamin, Tmax, dan persamaan CT. Untuk total waktu baku ini didapatkan dari penjumlahan durasi pada masing-masing elemen kerja. Lalu untuk kapasitas reguler ini didapatkan dengan 8 jam kerja per hari, 22 hari kerja per bulan, dan dikalikan dengan 3.600. Untuk target produksinya didapatkan dari perhitungan netting pada modul sebelumnya. Dan untuk nilai cycle time-nya didapatkan dari perhitungan kapasitas reguler dibagi dengan target produksi. Lalu untuk Kamin atau nilai batas minimum stasiun kerja yang ada, itu didapatkan dari nilai total waktu baku dibagi dengan cycle time. Di sini didapatkan bahwa Kaminnya adalah 4. Untuk nilai Tmax-nya didapatkan dari maksimum dari seluruhan durasi waktu kerja. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa Tmax-nya adalah 470,79. Lalu untuk persamaan CT-nya, CT-nya ini harus berada di rentang angka 470,79 atau nilai Tmax-nya, dan pada rentang 1970,89 atau pada total waktu baku. Selanjutnya dapat kita lihat contoh perhitungan di alternatif 1 fase 1. Pada alternatif 1 fase 1 ini terdapat 4 stasiun kerja. Hal ini sudah memenuhi nilai Kaminnya. Lalu untuk kita lihat pada stasiun kerja yang pertama, terdapat elemen kerja ke-7, 4, 2, 1. Elemen kerja ini dipilih berdasarkan nanti hasil perhitungan, hasil durasi kerja secara keseluruhannya itu harus berada di bawah rentang nilai cycle time-nya atau 510,14. Di sini dapat kita lihat bahwa penjumlahan durasi kerja pada SK1 ini berada pada 487,27 detik. Begitu pula dengan SK2, SK3, dan SK4 berada di bawah nilai cycle time. Dan di sini dapat kita cari juga nilai durasi paling tingginya, yaitu dapat kita lihat nilai durasi tertingginya yaitu di SK yang keempat, yaitu 507,29.
Lalu untuk perhitungan idle time-nya atau waktu menganggurnya didapatkan eh, dari perhitungan cycle time-nya dikurangi dengan nilai masing-masing penjumlahan durasi kerja pada masing-masing SK. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk idle time SK 1-nya yaitu udah 2,87, SK 2 3,16, SK 3 40,78, dan SK 4 2,85. Lalu nilai-nilai durasi kerja tadi dari STMax dikurangi dengan nilai STI. Dan nilai tersebut dikuadratkan 2. Lalu untuk mencari nilai goal. Goal ini merupakan hal yang harus dimasukkan untuk menentukan apakah perlakuan elemen kerja baru ini antar stasiun membuat lintasan lintasan kerja semakin baik atau semakin buruk. Di sini dapat kita lihat bahwa perhitungan goalnya didapatkan dari nilai ST max dikurangi dengan nilai durasi kerja paling rendah, yaitu 507 dibagi dengan 406, dikurang dengan 469 lalu dibagi dengan 2. Dapatkan bahwa nilai goalnya yaitu 18,97. Kemudian nilai goal ini dikalikan dengan 2 dan didapatkan hasilnya yaitu 37,93. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan line efisiensi. Line efisiensi ini didapatkan melalui suatu rumus. Rumusnya yaitu nilai total dari keseluruhan durasi kerja yaitu 1970,89 dibagi dengan 4 stasiun kerja dikalikan dengan nilai total nilai durasi waktu terlama dari elemen kerja dan stasiun kerja baru. Nah, pada alternatif 1 fase 1 ini kita dapatkan line efisiensinya yaitu 97,13%. Selanjutnya yaitu perhitungan balance delay. Balance delay ini didapatkan juga dari perumusan, yaitu jumlah stasiun kerja yaitu 4 dikalikan dengan nilai durasi maksimalnya dikurangi dengan nilai penjumlahan dari durasi kerja lalu dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikalikan dengan nilai durasi kerja paling tinggi. Sehingga balance delay yang kita dapatkan yaitu 2,87%. Lalu untuk nilai smoothness index itu didapatkan dari akar dari nilai penjumlahan STMax dikurang dengan ST1 kuadrat. Nah, dari perhitungan-perhitungan tadi dapat kita ambil juga nilai kapasitas produksinya. Kapasitas produksinya ini dapat diambil dari perhitungan yang 8 jam kerja per hari, 22 hari kerja per bulan dan dikali dengan 3.600 kemudian dibagikan dengan nilai dari ST max-nya atau durasi tertinggi. Dan untuk alternatif 1 fase 1 ini didapatkan kapasitas produksinya yaitu 1.249. Pada alternatif 1 fase 1 ini nilai line efisiensinya sudah bagus karena hampir mendekati 100%. Begitu pula dengan nilai balance delay-nya yang hampir mendekati 0. Namun nilai smoothness index-nya masih tinggi, jauh dari angka 0 yaitu 42,89. Selanjutnya untuk alternatif 1 fase 2 hingga alternatif 3 fase 2 itu perhitungannya masih sama. Cuman untuk elemen kerja yang dimasukkan pada masing-masing alternatif dan fase itu berbeda. Dengan catatan nilai penjumlahan durasi pada satu stasiun kerja itu berada di bawah cycle time-nya yaitu 510. Selanjutnya ada juga perhitungan Mudiang pada pada produk CLTB. Untuk produk CLTB ini perhitungannya sama dengan perhitungan pada CLTA. Baiklah, sekian penjelasan mengenai metode Mudiang pada line balancing dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.